Halo semuanya, aku Akhil Zakia, NIM 11424240077, Teknik Lingkungan Angkatan 2024, Praktikum Geoteknologi Lingkungan dari Blok J. Jadi kali ini aku akan membahas tentang aplikasi slide yang dimana penggunaannya ini digunakan dalam acara 6, yaitu analisis kestabilan lereng. Nah, jadi tampilan aplikasi slide ketika kalian membuka aplikasinya, yaitu akan muncul seperti ini, yang dimana ketika kita buka, itu kita menggunakan kursor, yang dimana kursornya ini tidak bisa digunakan untuk menggeser-geser grid yang ada di sini. Jadi hanya zoom in dan zoom out saja. Nah, kemudian untuk mempermudah kita dalam melakukan penggunaan aplikasi slide ini, yang pertama kita bisa pergi ke pen, lalu akan berubah kursornya ini menjadi kayak gambar tangan seperti ini. Nah, di sini kita bisa geser, kita bisa lihat grid bagian bawahnya, kita geser dan sesuaikan dengan grid yang ada di samping sini untuk apa ya, kayak sama-sama dienolin gitu untuk mempermudah pengerjaan kita. Nah, jadi udah di sini udah sama-sama nol. Kemudian kita bisa pergi ke view, lalu kita pergi ke grid. Di sini kita pilih yang bagian tengah, lalu kita mencet OK. Nah, di sini muncul titik-titik yang lebih jelas lagi. Tadi kan sebelumnya agak lebih samar gitu. Oke, kita pasin lagi di nol. Di sini untuk mempermudah titik pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y-nya. Kemudian kita bisa pilih di ini yang measure. Kita titikin di titik yang pertemuan dari sumbu X sumbu Y ini yang nol. Kemudian kita bisa pilih ke ini yang pojok kanan atas, change koordinat, yaitu kita pilih yang polar koordinat. Nah, polar koordinat ini kemudian kita masukkan data yang kita dapatkan sesuai data yang di lapangan. Nah, di sini aku untuk tinggi lerengnya ini, aku dapat di 8,45 meter. Nah, tapi penggunaan koma di sini itu diganti dengan titik. Jadi, kita akan masukkan 8,45, kemudian kita masukkan sudutnya. Sudut antara meter dengan sudutnya itu dijeda dengan tanda koma. Jadi, tanda koma yang seharusnya digunakan tanda koma itu diganti dengan tanda titik gitu. Karena tanda koma itu sebagai jeda dari meter ke sudutnya. Kemudian di sini aku masukin 90. Terus kita bisa pilih measure lagi karena kita akan menambah ini buat lereng lagi. Kita pilih yang sama, polar koordinat. Pokoknya setiap kita akan menarik garis, kita harus melakukan hal yang sama kayak gitu. Nah, kemudian aku masukin lagi 4 meter dengan sudut 0 derajat. Kemudian aku pilih measure lagi, aku masukkan, pilih polar koordinat lagi, masukkan 14,37, sorry, koma. Nah, jadi sudut yang aku dapatkan di lapangan itu adalah 36 derajat. Jadi, penggunaan ketika di aplikasi slide ini, sudut 360 derajat itu dikurangkan dengan sudut yang kita dapat di lapangan. Nah, hasil dari itu baru bisa kita tuliskan di sini. Jadi, hasil pengurangan 360 dikurang dengan 36, hasil 324, kita tulis, kita enter, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian bisa kita gabungkan, misalkan tidak lebih ya. Oke. Selanjutnya kita bisa pergi ke add extra boundary. Nah, di sini kita bisa kita lakukan dari ujung terluar si eh, apa ya, lereng. Jadi kita lakukan dengan keliling lerengnya. Seperti ini, lakukan seperti ini, usahakan tidak lebih dari lereng yang sebelumnya kita buat. Nah, kemudian akan berubah seperti ini menjadi warna kuning. Terus kita bisa add focus search point di sini. Nah, di sini kita bisa mengeplot di bagian ujung bawah dari kemiringan lereng yang kita punya. Nah, di sini kita plot yang paling bawah punya aku di sini. Terus habis itu kita bisa pergi ke boundaries. Kita akan ke add material boundaries. Lalu di sini kita akan mengupload di bagian layering kita. Nah, jadi di sini karena aku punyanya satu jenis tanah, yaitu tanah latosol, jadi kita eh, plot ini di keseluruhan bagian layering kita. Karena kita cuma punya satu jenis tanah, gitu. Jadi kita plot di seluruh layering kita ini. Nah, kalau sudah measure tadi,
Ini kita hapus dengan klik kanan, lalu kita pencet delete tool, dilakukan di semua lerengnya. Maksudnya sisi lerengnya. Kemudian, nah, kita bisa pindah ke analisis, lalu kita ke project setting. Nah, di sini kita akan pencet left to right, lalu di methods, kita akan mengeklik yang ordinary Valenius ini. Nah, kemudian kita checklist, kita klik OK, kita pergi ke surface, terus kita pencet yang auto grid. Kita klik OK, lalu di bagian kotak ini kita klik kanan, kita akan di sini akan muncul display ini dan muncul yang ini kita pencet yang show grid points. Oke, kita nah kemudian muncul kayak gini, lalu kita pencet done. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa pergi ke properties, lalu kita ke define material yang ini. Lalu di sini untuk name-nya kita masukkan sesuai dengan jenis tanah yang kita dapatkan. Nah, jenis tanah yang aku dapetin di lapangan itu adalah latosol. Color yang bisa kita pilih yaitu brown dengan, nah unit weight ini kita dapatkan di berat volume yang sudah kita dapatkan di acara sebelumnya. Nah, berat volume yang aku dapatkan di acara sebelumnya itu di 20,161. Nah, penggunaan koma di sini juga sama, koma itu diganti dengan titik. Nah, jadi kita tinggal masukin aja di sini unit weight-nya, cohesion, kohesi, sama, masukkan dengan yang kita dapatkan di acara sebelumnya juga. Aku dapat 27,483. Penggunaan koma diganti dengan titik. Lalu untuk pi-nya, aku dapat di 32,17. Jangan lupa komanya. Kemudian, kalau sudah, kalau sudah kita bisa masukkan, ketika sudah ya, nilai P ini kita dapat dari nilai sudut geser dalam. Jadi kalau misalkan sudah kohesi, penamaan, berat volume, kita sudah sesuai dengan data lapangan, kita bisa pencet OK. Nah, oke. Em, karena tadi kita mendapatkan satu jenis tanah, jadi pewarnaan yang kita pilih tadi itu akan ada di semua bagian lereng sesuai dengan yang kita pilih tadi. Nah, karena lereng kita hanya memiliki satu jenis tanah saja, kita bisa cocokin dengan klik kanan, terus abis itu assign material, kita pencet latosol. Ini untuk mencocokkan dengan data yang kita input sebelumnya. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, kita bisa pergi ke analisis, kita bisa pilih yang compute. Nah, save change to slide one, kita pilih yes atau iya. Nah, di sini kita bisa pilih, kita bisa namakan slide satu, slide apa ya? Loop J. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah, di sini kita bisa pilih analisis lagi, lalu kita pilih interpret. Nah, di sini akan muncul tampilan yang berbeda layar. Nah, jika tampilan layar sudah seperti ini adalah slide yang sudah terinterpret. Jadi, kalian bisa lanjut pilih di sini, all surface. Kita bisa klik ini, kemudian kita bisa klik show slices ini. Untuk si safety factor ini, kita akan klik kanan, kemudian akan muncul legend location. Nah, di legend location ini kita pilih yang bottom right. Kemudian dia akan berpindah ke pojok kanan bawah. Kemudian kita bisa lanjut ke ini, material properties table. Kita, nah kalau misalkan kursornya sudah tanda plus kayak gini, kita akan pencet asal atau pencet di tempat yang kosong, di mana kalian bisa naruh itu. Di sini aku mau pencet di sebelah sini. Nah, ini akan muncul data-data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu latosol dengan eh, berat volume dan kohesi dan lain-lainnya, itu sesuai yang kita input tadi. Di sini kita bisa klik kanan, kita pencet format tool, lalu kita akan setting ini di tengah, kemudian kita lanjut ke editable, kita akan ganti fontnya pakai Times New Roman. Oke, size-nya kita biarin 9. Kita pencet apply, terus kita pencet OK. Habis itu ini kita bisa pindahin
dimanapun kalian mau naruh. Tapi ketika kalian nge-save, jangan lupa ininya jangan sampai ada garis-garis merah. Nah, hilang. Nah, tampilan ini adalah tampilan hasil akhirnya. Jadi kalian bisa save dengan cara klik export, kemudian export image. Nah, ini akan tersimpan dalam bentuk foto atau format JPG. Jadi kalian bisa tinggal langsung pindahin ke dalam format yang sudah disediakan di format. Oke, sekian terima kasih.